Video hari ini harga emas 3.330 ya. Jadi ini bisa dilihat ya, jadi supply ya, di break akhirnya mencoba masuk lagi ya. Dan ini kalian bisa lihat kalau sampai 33 di break ya, artinya boleh buy ya. Ini waktunya konfirmasi ya. Tapi TP kalian pilih yang mana? Kalau kita lihat di sini ada sempat dia kasih low-nya di sini, bisa TP sini ataupun sini supply-nya ya. Oke. Jadi ini sudah bisa dibilang breakout di berdasarkan candle ini sudah breakout. Tapi harus lewati dulu 3133 baru bisa naik lebih tinggi. Ya, jadi ini bisa dilihat timingnya boleh entry ya. Ini sudah bisa bilang udah breakout ya, sudah bisa dibilang breakout. Permasalahannya adalah ya harus lewati ini dulu. Kalau lewati patinya naik makin naik ya. Oke, jadi anggap saja oke lah dia downtrend, kita kasih garis dulu begini. Oke, kita dorong seperti begini ya. Oke lah, anggap saja dia sudah ketemu yang namanya lower low. Nah, selanjutnya dia cari ya lower high lah ya, mungkin di sini kayak atau di sini kayak 40 lebih ya kan. Nah, kalau sini breakout ya TP-nya ya ambil 40an nah gitu ya kan. Nah, jadi ini saatnya dia sudah breakout, mau buy silakan ya. Oke, ini tampilan H1 ya, kalian bisa ambil lebih lah ya. Ya, pandai-pandai karena masih pagi-pagi ya, volume agak kecil ya. Nah, oke, jadi kalau pas timing ya kalian bisa dapat konfirmasi entry ya. Oke, intinya jangan lupa tekan like dan komen mantap cuy, atau bebas deh. Oke, jadi ini yang bisa aku sampaikan. Kalau daily ini ya tutupnya kan merah-merah nih ya, setidaknya ya koreksi lah gitu, kita lihat ya sampai mana volumenya. Oke, yang penting saya udah baik juga, ini masalah waktu aja ya. Ya, jadi untuk yang nggak tahu baik di mana ya harus belajar ya, pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Makanya di sini kalian bisa lihat ya, di sini saya pun udah ini yang kemarin ya. Makanya membernya enaknya apa, nah, udah timing ya, kita tinggal ini ya. Ini yang kemarin ya, sudah zona buy ya, sudah di share ke grup. Oke, ini zona buy, langsung kita antri ya kan. Nah, di sini pun dikasih yang namanya resisten ya, line hitam itu ada resisten 5155596466 ya, makanya bisa dilihat. Habis itu hasilnya ya, ini udah kasih contoh ya, cara garis SN nya gini, biar boleh body boleh ekor sah-sah aja gak apa-apa. Oke, nah, jadi ini hasilnya kan, setelah dia breakout dan capai hampir 66 ya, langsung kena reject, turun dan turun makin turun ya kan. Nah, makanya ini sudah cuan di sini ya, sudah cuan buy kemarin ya. Di sini kita bisa lihat ya, setelah breakout emas sudah breakout buy, boleh cari buy ya. Line hitam itu resisten, bisa pilih mau TP mana ya, supaya mereka punya prinsip ya, gak boleh dimanja. Malam ini ada news CPI jam 7.30, belajar jangan trading di news ya, maka diajarin ya. 3350 kalau break kekuatan buy lebih kuat ya, jadi di sama ya. Kalau 33 di break ya, kekuatan buy-nya lebih kuat dikit ya. Ini masih dia berusaha ya. Kenapa saya bisa bilang, karena di sini kita lihat ada ekor, berarti ada halangan. Dan juga walaupun ini ada break ya, setidaknya takut dia bisa turun lagi, ataupun di sini bisa dilihat dia sentuh zona breakout buy sebelumnya ya, sentuh langsung tutup doji-nya begitu tajam lagi ya. Jadi indikasinya mungkin turunnya udah selesai ya. Apakah dia bisa naik lagi atau dia mau gantung lagi, turun lagi ya. Kalau dia, yang paling takut adalah yang di saat dia memang dia sudah sentuh lowernya
low-nya udah low, nanti dia mau naik dikit tiba-tiba dia swing lagi. Ini yang paling takut begini, ya. Momen begini akan selalu ketemu loss dan loss ya. Setiap kita antik pasti akan loss terus dia, karena dia pelan-pelan turun gini ya. Itu yang bahaya ya, ini bahaya. Ini momen metode saya tidak cocok nih. Nah, sentuh kita buy, akhirnya kan dia naik. Mungkin kita akan buy-nya bukan di sini ataupun di sini, kan di tengah-tengah nih. Oke, tidak buy, kita TP atas agak tinggi dikit, awalnya biru, tiba-tiba dia ke SL, ke S gitu. Itu yang bahaya ya. Makanya paling penting, yang terpenting kenapa kita harus membatasi, karena pasti ada hari-hari lagi sial akan dia kalah terus punya. Ya, supaya apa? Kalau kita membatasi, kita lossnya nggak banyak, nanti besok-besok kita bisa cari lagi gitu ya. Karena momen-momen itu pasti ada hari yang sangat kita untung, pasti ada untung menang, nanti juga ada kalah gitu ya. Intinya jangan sampai emosi, jangan sampai membuat emosinya diambil kontrol, itu yang bahaya ya. Yang ikut live sudah tahu ya cara entry gimana ya. Dalam minggu 2 minggu ini ya masih bisa dibilang untung terus ya, 1 kali loss ya. Nah, tapi yang terpenting jangan sombong ya, tetap rendah hati ya. Kalau sombong nanti bisa serakah atau rakus, nanti bahaya sekali ya. Oke, semoga bermanfaat dan baik.